Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Geser. Hari ini pagi jam setengah 10, hampir setengah 10, bahas pre-review pertandingan OGC OSG Nice versus Roma. Secara overall kita lihat pemain Nice, ya biasa aja sih. Mungkin panasnya pada babak kedua, pada saat Roma udah bisa mengendalikan pertandingan pertama. Kedua adalah bagaimana kita tahu bahwa posisi kekalahan Nice tadi pagi bisa membuat pergantian pelatih semakin nyata. Yang ketiga, yang paling cukup fatal, apakah Roma bisa cukup bermain aman dengan 5 kartu kuningnya itu cukup bahaya, karena masih ada 7 pertandingan lagi. Dan harusnya Roma dengan segala resikonya bisa mengatasi ini. Oke, kita bahas babak pertamanya babak pertamanya dengan formasi tidak berubah 3-4-2-1, di mana Dovi sebagai penyerang dan ditopang El Shaarawy dan Mausoldo. Kalau teman-teman mengatakan bahwa El Shaarawy harusnya di sayap dan bukan di posisinya, itu nggak match banget. Melawan banyak tim, dia ada di posisi sayap dengan usia 35 sekian 34. Di liga domestik saja dia sering kalah. Kemarin sempet kalah cepet sama Bologna, kalah cepet sama Lecce. Terus kita mengharapkan dia juga bisa fit melawan Oginsina ini dengan Medi yang umurnya masih 20 tahun plus 20 tahun. Pertandingan babak pertama sudah membuktikan bahwa banyak ruang yang tertinggal dari sisi kiri itu. Apakah kesalahan tambah Sidik atau kesalahan El Shaarawy? Menurut lebih tepat El Shaarawy yang salah, karena pergerakan sayapnya langsung ke tengah. Dan pengganti El Shaarawy Solo adalah pemain yang lebih suka memegang bola, lebih suka bermain lama-lama. Artinya dalam arti luas, baik El Shaarawy sama Solo sama-sama suka memegang bola, suka sama melewati banyak pemain, mengandalkan kecepatannya, tapi Solo lebih bisa membagi bola, sedangkan El Shaarawy benar-benar pemain sayap tempo lama. Dia bisa mengirimkan umpan tetapi tidak benar menjadi sebuah fansasista atau tuerkehirista, atau yang lebih tepatnya adalah dia tidak bisa menjadi, dia pemain tengah ya sayap ya jelas itu sampai di situ, tapi tidak bisa menjadi pembagi bola. Hal itu menyebabkan efisiensi di Roma ya sama seperti pertandingan awal, kurang efisiensi bagaimana untuk Dovi lebih banyak menendang, karena Dovi tipe target, bisa dibilang tipe target man, tipe orang striker yang benar-benar predator di kotak penalti, perlu banyak umpan untuk menciptakan gol. Artinya lebih luas lagi, perlu banyak percobaan untuk mencapai hasil penelitian yang berhasil. Singkat ceritanya seperti itu, dan itu tidak terjadi di babak pertama. Iya, Dovi bermain cukup mengganggu pertahanannya
Roma pertahanan Indonesia itu cukup jelas. Tapi ya tidak terjadi gol. Sampai bagaimana El Shaarawy diganti Pellegrini menyebabkan opsinya lebih banyak karena Pellegrini bisa mengirimkan umpan lebih matang, lebih bisa membagi bola. Hal pertama begitu dia masuk 5 menit pertama terjadi satu target. Di 10 menit dia bermain terjadi 2 gol. Satu oleh Evan Dika, satu oleh Mancini. Dia tidak membahas gol pertama yang berbau offset ya. Ya itu sekadarnya lah menurutku. Tapi yang pada saat dia Pellegrini main yang terjadi adalah opsi bagaimana Roma lebih fleksibel, lebih banyak percobaan. Memang ada berapa kali gagal. Osimhen juga melakukan seperti itu pada saat 3 pemain itu masuk. Tapi ya jelas bagaimana perubahan itu terjadi. Bahkan giveaway-nya penalti juga ya terjadi sebagai bagian dari perkembangan permainan menurutku. Hingga pada satu titik perbedaan El Shaarawy dan beberapa calon kapten lainnya itu sampai pada satu titik El Shaarawy tidak bisa apa-apa kalau pada saat berdebat dengan kapten tim lawan. Sedangkan begitu Pellegrini main, dia bisa berdebat sedikit lebih panjang, sedikit mengulur waktu pada saat penalti. Memang penaltinya gagal dan tidak bisa dicek VAR, tetapi yang terjadi adalah bagaimana seorang kapten bisa mengulur waktu 2,5 menit untuk penalti itu dihambat. Sedangkan El Shaarawy ada beberapa keputusan tentang kartu kuning pun dia tidak bisa benar-benar membackup temannya sendiri, hingga kalau kita flashback di awal babak kedua adalah begitu Pellegrini masuk langsung Mancini memberikan gelang kaptennya ke Pellegrini. Entah itu pembuktian El Shaarawy sudah lengser, tetapi ya masih banyak pertandingan untuk membuktikannya. Yang jelas itu akan menjadi gosip. Yang jelas itu akan menjadikan clash antara para petinggi yang mendukung Pellegrini dan Pellegrini yang Pellegrini pergi. Clash akan ada dengan banyak Romanisti, baik yang mendukung maupun menolak. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Josen. Jika ada kritisan komentar, jika ada keinginan berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Kata sampai jumpa di video selanjutnya.